Efesus pasal 5 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia yang besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang menjadi temanya rahasia nikah agar tetap utuh. Ya. Rahasia nikah agar tetap utuh. Ya, kalau tidak utuh nikah kita, saudaraku, itu sebabnya terjadi yaitu perceraian. Ya, terjadi perceraian. Itu sebabnya mari kita ikuti supaya nikah kita tetap utuh. Ini rahasia nikah supaya tetap utuh. Nah, kita lihat saudaraku, nikah yang ditempatkan Tuhan di hadapannya pada mulanya. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang mana yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi itu penempatan manusia pertama, yaitu penempatan manusia pertama, nikah yang dibangun dibentuk oleh Tuhan. Nikah yang dibangun dibentuk oleh Tuhan, maka ada yang disebut pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Itu tanda-tandanya nikah, rumah tangga yang dibangun dibentuk oleh Tuhan. Ada tanda-tandanya, ada pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu. Itu sebabnya Efesus mengatakan pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Garis bawahi air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keluh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, jadi itulah penempatan manusia yang pada mulanya, ya, dia menempatkan di hadapannya supaya ya tidak bercacat, supaya kudus dan tidak bercela, supaya yaitu kehidupan suami istri itu dalam rumah tangga hidup seperti dikatakan cemerlang, itu indah di mata Tuhan. Nah, jadi ini salah satu yang perlu kita perhatikan, yang menjadi tanda di dalam rumah tangga, dalam nikah yang dibangun dibentuk oleh Tuhan, ada penyertaan pohon kehidupan ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Mari kita lihat apa sih yang disebut dengan pohon kehidupan dalam surah Wahyu. Kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 2.
Wahyu pasal 22 ayat 2 dan Wahyu pasal 22 ayat 19 2. Wahyu pasal 22 ayat 2 dan Wahyu 22 ayat 19 ayat 2 dulu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, jadi itu pohon kehidupan, ada buahnya dan ada daunnya. Ya, ada buahnya itulah perbuatan baik, dan daunnya itulah yang menjadi ibadah penyembahan kita. Itu daun. Ya, sekali lagi, pohon kehidupan itu ditandai dengan yaitu ada buah. Ya, sampai dikatakan 12 kali berbuah dalam 1 bulan sekali, dan ada daunnya menyembuhkan segala bangsa. Nah, buah itu adalah perbuatan baik. Ya, perbuatan baik, yaitu baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, dikatakan daun itulah ya ibadah doa penyembahan kita, yang bisa doa penyembahan dan doa syafaat itu yang bisa menyembuhkan kita dan segala bangsa. Ya, kalau kita melakukan doa penyembahan dan doa syafaat dengan tujuan supaya ada bukti bahwa dalam hidup kita, di rumah tangga kita ada pohon kehidupan. Wahyu pasal 22 ayat 2 supaya kita lebih jelas yang menitai tentang pohon kehidupan, ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Berarti sudah jelas apa itu pohon kehidupan. Itulah firman Tuhan, itulah firman pengajaran yang benar, yaitulah pohon kehidupan. Rumah tangga nikah yang dibangun dibentuk oleh Tuhan ditandai ada di tengah-tengah rumah tangga kita pohon kehidupan. Ada firman Tuhan, ada firman pengajaran yang benar. Jadi inilah tadi dikatakan sampai Yesus menyerahkan dirinya untuk jemaat. Mengapa? Sampai mati Yesus di atas kayu salib, karena manusia pertama yang dibentuk, yang dibangun oleh Tuhan di tempat di Taman Eden, mereka telah melanggar firman Tuhan. Mereka telah jatuh dalam dosa. Artinya mereka sudah yaitu sudah menyangkal Tuhan lewat mereka yaitu melanggar perintah Tuhan, yaitu tentang pohon kehidupan. Artinya iblis tidak senang kalau ada pohon kehidupan di tengah-tengah manusia pada mulanya. Itu makanya iblis datang. Jadi begitulah kita, kalau ada firman yang benar dalam lingkar rumah tangga kita, iblis tidak senang. Dia berusaha bagaimana ya supaya yaitu lalu supaya hilang, supaya yaitu kosong, tidak ada pohon kehidupan dalam lingkar rumah tangga kita. Itu usaha iblis. Kita coba lihat. Ini pada mulanya usaha iblis. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 16. Ini usaha iblis, yaitu pada mulanya dan sampai juga sekarang iblis terus mengincar nikah dan rumah tangga kita. Kita lihat
Kejadian pasal 16. Kita lihat dulu bagaimana perbuatan iblis, ya. Kejadian pasal 31 ayat 1. Ada ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu firman ajaran palsu. Mana itu dikatakan Tuhan? Yang dikatakan Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 16. Bagaimana yang dikatakan Tuhan? Ini firman kebenaran. Ini yang disebut dengan firman nubuat, firman pengajaran yang benar. Kejadian pasal 12. Lalu Tuhan Allah membuat perintah ini kepada manusia, memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sementara iblis mengatakan, bukankah buah pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya? Bukan. Itu ajaran sesat. Ya, sering saudaraku, ini yang membuat dikarenakan kita, kalau kita mendengarkan kata-kata orang, ya. Kalau suami istri mendengarkan kata-kata orang, jadi suami yaitu lebih terbuka mendengar ya kata-kata siapa temannya atau siapa familinya, keluarganya. Demikian juga istri. Ya, seperti contohnya perempuan ini, akibat dia mendengarkan kata-kata ular yang diperdaya oleh setan, maka dia melanggar firman Tuhan. Dia mengurangkan daripada firman nubuat, firman pengajaran yang benar. Yang dikatakan Tuhan, yaitu semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Sementara perempuan ini menghilangkan kata bebas. Dia dibawa Kejadian pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Hanya sampai di situ, tak ada dengan bebas. Bebas itulah urapan Roh Kudus. Berarti nikah rumah tangga yang tidak disertai urapan Roh Kudus, maka satu kali pohon kehidupan akan hilang. Artinya kebenaran firman tidak ada lagi dalam rumah tangga ini. Apa yang ada? Kebenaran sendiri, kebenaran suami, kebenaran istri, kebenaran manusia tadi. Itu yang ada. Kalau ya hidup rumah tangga nikah kita tidak ada pengurapan dari Roh Kudus, tanda-tandanya orang yang tidak memiliki pengurapan Roh Kudus tidak ada kebebasan. Artinya tidak ada kebebasan di dalam memuji memuliakan Tuhan. Tak ada kebebasan dalam mendengar firman Tuhan. Bagaimana orang tidak ada kebebasan dalam mendengar firman Tuhan? Bagaimana tingkahnya? Kalau terlalu lama firman Tuhan sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh. Ini tak ada kebebasan. Kalau membaca Alkitab sudah mulai menentukan, tidak ada lagi gairah semangat. Ini tidak bebas. Ini namanya tidak ada urapan Roh Kudus. Kalau beribadah terlalu lama, ada sampai 2 jam, 3 jam, sudah mulai loyo, sudah mulai cemas. Ini namanya tidak ada kebebasan. Kalau ada kebebasan, berarti bagaimanapun ibadahnya satu hari, bagaimanapun firman Tuhan juga begitu lama, banyak ayat yang disampaikan kepada kita oleh Tuhan melalui para hambanya, maka kita semakin senang. Itu namanya bebas, karena orang Roh. Nah, itu makanya tidak banyak, tidak sedikit gereja sekarang membatasi.
Pak Pendeta kemana 10 menit ya, 15 menit. Itu namanya sudah hilang kata Dimas. Itu perbuatan karena dia lebih banyak mendengarkan kata-kata orang, mendengarkan peraturan-peraturan manusia, ajaran-ajaran manusia. Nah, karena dia bilang kalau terlalu lama nanti Pak, ya jemaah sudah mulai mulai jenuh, lama-lama besok tidak gereja lagi Pak. Nah, itu ajaran manusia. Ya. Jadi sehingga itu dengan tersadar kita sudah juga kembali seperti halnya perempuan. Dia mengurangkan daripada kata bebas, semua buah-buah dalam taman ini boleh kami makan. Lalu bebas tidak ada hilang. Ya. Apakah kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 22, barang siapa mengurangkan nubuat-nubuat dalam firman ini, dalam perkataan-perkataan itu, maka aku akan mengurangkan buahnya dalam pohon kehidupan. Berarti hilang, pohon kehidupan hilang. Berarti tidak ada lagi dalam hidup kita, hati kita, firman yang benar. Apa yang ada? Kebenaran kita sendiri. Ya. Apa kebenaran kita sendiri? Kalau sepertinya ini aman pendeta, kalau sepertinya pendeta kita, sudah pasti ada kita di sini. Nah, ini muncul seperti ini. Ya, kebenaran kita sudah mulai muncul. Bukan kebenaran firman Tuhan. Apa kebenaran firman Tuhan tadi? Semua buah-buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Berarti kita bebas dalam roh. Tak ada kita saling menyalahkan menuduh. Tak ada kita juga menggerutu, bersungguh, berbantah-bantah. Itu yang menjadi noda dalam surat Filipi pasal 4. Jauhkan dirimu dalam sungguh-sungguh terbantah-bantahan, karena itu membuat noda. Jadilah kamu bintang-bintang di tengah-tengah dunia ini, supaya kamu berpegang kepada firman kehidupan. Nah, itu tanpa kita berpegang kepada firman kehidupan, pohon kehidupan, firman kehidupan, maka kita menjadi noda. Kita akan muncul hati bersungut, hati berbantah, hati juga protes, kritik. Itu yang muncul. Kalau kita tidak berpegang dalam firman kehidupan, pohon kehidupan. Haleluya. Mari saudaraku lihat bagaimana yaitu kehidupan nikah rumah tangga gereja Tuhan yang menghilangkan, mengurangkan kata bebas, yaitu ibadah-ibadah tanpa urapan Roh Kudus. Kolose pasal 2 ayat 18 sampai 23. Kolose pasal 2 ayat 18 sampai 23. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ya, ini hati-hati. Serta berkandang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu dalam mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang dinasah oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia
peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmah dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, itu kalau kacamata tidak ada, yang mata semakin sipit. Haleluya. Gini matanya semakin sipit. Ya, bagaimana? Ya pasti Tuhan tolong. Amin. Kasih kacamata yang bagus. Amin. Amin. Nah itu saudara, hati-hati kita. Jangan sampai kita bilang saya sudah ke gereja, saya sudah ibadah. Padahal itu tidak. Yang kita lakukan ibadah buatan sendiri. Apa ibadah buatan sendiri? Berpura-pura merendahkan diri. Nah, ada itu saudara pura-pura merendahkan diri kalau jumpa orang supaya dikatakan dia orang apa namanya rendah hati ya. Kalau lewat sama orang ya dia permisi mas, permisi ya karena dia supaya nanti ya dilihat orang oh dia orang rendah hati ya orang baik. Padahal apa katanya? Beribadah kepada malaikat. Siapa malaikat? Di akhir zaman ini pendeta Daniel, pendeta Sitola, pendeta si Uco. Banyak nama-nama pendeta itu malaikat. Ditanya sama Pak Uco, di mana kau ibadah kau hari Minggu sama pendeta Daniel? Sudah beribadah kepada malaikat. Ini ibadah buatan sendiri. Ya, di mana kau gereja sama pendeta Daniel? Nah, itu sudah. Ya, sudah terseret kita kepada peraturan manusia. Sehingga karena beribadah kepada malaikat kepada pendeta Daniel, apa yang diperintah pendeta Daniel harus dilakukan. Nah, itu peraturan manusia. Itu ibadah buatan sendiri. Itu ibadah tanpa Roh Kudus. Haleluya. Itu tadi sepertinya perempuan mengurangkan kata bebas. Itu mengurangkan firman nubuat dan Tuhan mengurangkan buah pohon kehidupan yang dibutuhkan dari kita. Kalau hanya itu kita gereja, hanya beribadah kepada manusia. Tetapi kita harus dikatakan tadi orang seperti ini tidak berpegang kepada Kristus sebagai kepala. Aturannya kalau kita orang-orang yang tidak mengurangkan kata bebas dalam hidup kita, tidak mengurangkan firman Tuhan, firman Tuhan, apa yang perlu? Kita berpegang kepada Kristus sebagai kepala. Kemana kami gereja? Kemana kami ibadah? Kepada Kristus Yesus. Ya. Hari ini kemana kami gereja? Kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Bukan ke GKIN, bukan kepada pendeta Daniel. Itu makanya orang sangat terikat. Ya. Seperti orang-orang di sini, kita tanya kemana gereja? Semua Indonesia. Karena orang seperti itu beribadah kepada Tuhan. Ada ayatnya. Sementara ada gereja yang terdekat tidak bisa, sudah terikat karena pendetanya manusia, bukan Kristus sebagai kepala. Kalau kita Kristus sebagai kepala, di mana yang juga membantu kita untuk tidak mampu. Sementara kalau jauh saudaraku, kita buat uang untuk minyak udah kita banyak, ya. Dari ini saudara harus kita hati-hati, ya. Jadi ini menjadi kesaksian. Kalau nanti ketemu saudara dengan yaitu orang-orang kita di mana saja, nah, ya kita juga bisa menguji setiap orang. Apakah Tuhan yang ada di dalam mereka atau tidak? Kita uji. Bagaimana mengujinya? Kita tanya. Kalau hari ini, kemana saudara bergereja? Kemana saudara juga beribadah? Kalau itu yang muncul kepada dia,
aku ke gereja ini, aku ke pelita ini. Saudara harus buka, ini ayatnya. Berarti saudara sudah sepertinya perempuan menggunakan kata bebas. Kamu itu tak ada kebebasan di dalam perkara ini. Sehingga kalau ditanya sama kamu di mana gereja, di mana kamu beribadah, kamu tunjukkan sektor gereja, kamu tunjukkan pendetanya. Berarti kamu itu sepertinya kamu mengurangkan daripada perkataan firman buah, dan Tuhan mengurangkan buah pohon kehidupan. Orang yang kehilangan pohon kehidupan dalam nikah rumah tangga, apa terjadi? Suasana kutukan. Ketika perempuan saudaraku ini menghilangkan kata bebas, maka dia jatuh di dalam kutukan Tuhan, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Orang yang mengurangkan, yaitu firman membuat, tidak berpegang kepada firman kehidupan dalam nikah rumah tangga, apa yang terjadi di rumah tangga ini? Suasana kutukan, bukan suasana berkah. Apa? Bagaimana? Diusir dari Taman Eden. Apa artinya diusir dari Taman Eden? Keluar dari Alkitab. Bukan Alkitab lagi dibicarakan, tapi kata-kata orang dibicarakan. Cerita, yaitu seperti dongeng-dongeng, film-film, film maya, segala novel itu dicerita. Kalau itu yang ada dalam pikiran kita selama ini, mari kita bertobat. Haleluya. Ya, itu yang menjadi cerita kita, saudaraku. Ya, dongeng segala, yaitu cerita nenek-nenek tua, ajaran nenek moyang kita, itu yang kita juga ceritakan. Saudara, sadar lewat firman Tuhan. Ya, bahwa kita ini, saudaraku, harus berusaha, karena Yesus telah mati di atas kayu salib, mengembalikan kita, membawa kita kembali untuk masuk ke Taman Eden, untuk memperoleh kembali pohon kehidupan. Itulah firman Tuhan, firman pengajaran yang benar. Kenapa orang Farisi ahli Taurat sampai mereka menolak Yesus, sampai mereka menangkan dan mereka salibkan, sampai orang Farisi ahli Taurat, orang Yahudi membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau menerima pohon kehidupan, tidak mau menerima firman pengajaran yang benar yang ada di dalam ini. Karena sangat bertentangan, saudara. Kalau pohon kehidupan, saudara, itu ada dalam nikah rumah tangga kita, membuat kita menjadi terbatas. Ya, suami tidak bisa karaoke lagi, istri tidak bisa karaoke lagi, saudara. Lagu-lagu dunia tidak bisa. Itu kalau sudah ada pohon kehidupan dalam nikah rumah tangga. Bukan itu lagi yang menjadi hobinya. Bukan itu lagi yang menjadi ceritanya nanti. Tetapi apa ceritanya? Dia menceritakan dalam Ulangan pasal 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu. Tuliskan di tiang, di atas tiang itu, dan ajarkan kepada anak-anakmu jika dia duduk, berjalan, berbaring. Ajarkan kepada anak-anakmu, ceritakan kepada anak-anakmu bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama. Itu yang disebut pohon kehidupan. Haleluya. Setiap ayat firman Tuhan itu namanya buah pohon kehidupan. Haleluya. Jangan sampai saudara bingung, apa itu pohon kehidupan ini? Itu firman Tuhan. Kalau mau saudara cinta memiliki pohon kehidupan banyak, baca terus Alkitab ini. Jadikan ajaran cerita saudara dalam nikah rumah tangga saudara. Haleluya. Sehingga apa yang terjadi kalau ada pohon kehidupan, saudara? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita akan diberikan Tuhan hikmah. Kita membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Itu hikmah yang dari Tuhan. Ya, berkat pohon kehidupan ada dalam nikah rumah tangga kita. Sehingga suami tahu yang baik, apa yang baik, apa yang baik untuk istrinya, dia tahu. Istri juga dia tahu apa yang baik untuk suaminya. Ya, kalau tidak ada pohon kehidupan, suami tahu yang baik kepada istrinya, beri kandung.
beli antik-antik itu yang baik katanya. Ya kan? Kan itu yang baik. Suami berikan antik kalung, antik-antik, berikan gelang. Padahal kalau kita kembali kepada firman Tuhan dalam Keluaran 32 sampai diperintahkan Tuhan kumpulkan semua perhiasan emas dan pada saat itu dibakar. Nah, kalau itu kamu suami mengatakan ini yang terbaik melakukan sama istri, biar aku kerja keras habis-habisan, ku belikan kalungnya, anti-antinya, gelang-gelangnya. Nanti mampu saudara akan terjerumus kepada patung lembu emas. Ya, tidak banyak sudah terjadi di sini, sudah hilang. Karena selama hidupnya saya sudah pernah juga nasihati, akhirnya nanti istrimu itu berbahaya, akan terjerumus kepada patung lembu emas. Ya karena setiap gajian beli emas. Itu saya lihat sendiri. Ya. Tapi kalau untuk gereja di sini, aduh, kalau dibilang begini, ya susah sekali mungkin. Ya, susah. Ya. Ini tadi kehidupan rumah tangga nikah yang tidak ada yang sudah hilang pohon kehidupan dalam rumah tangga. Bagaimana, saudara? Suami mengatakan ini yang baik dari dia, ku belikan emas sama kamu supaya kau cinta lebih lagi sama aku. Haleluya. Ya, istri juga sebaliknya. Apa istri? Ya, dia cari-cari. Ya, kalau hari ulang tahun, apa kalau kasih sama suami? Itu bagus, saudara. Ya, bagus, bukan salah. Ya, bukan salah. Bagus. Tapi apa yang perlu? Iya, supaya kita, saudaraku, jangan mengurangkan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Yang satu ini harus kita pelihara. Jangan sampai hilang pohon kehidupan dalam rumah tangga kita. Ya, yang perlu, yang baik suami melakukan kepada istrinya, kasihilah istrimu seperti Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Korban. Untuk apa? Untuk apa Kristus korban kepada kita? Supaya jiwa kita selamat. Bukan supaya kita ini senang. Haleluya. Sekali lagi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus menyerahkan nyawanya. Kristus menyerahkan nyawanya. Korban untuk apa? Menyelamatkan jiwa, bukan menyelamatkan tubuh supaya tubuh senang enak-enak, bukan menyelamatkan jiwa. Kita datang ke gereja, apa yang begitu? Jiwa. Lihat mata kamu berapa jiwa yang sudah datang kepada Tuhan. Itu yang diselamatkan Yesus. Seperti saudara kita bangun cuma hanya satu jiwa yang terhitung hari ini. Itu ya hanya satu jiwa yang menghargai korban Kristus, nyawa Kristus yang telah Dia korbankan bagi kita. Itu suami lakukan kepada istrimu yang terbaik. Selamatkan jiwa istrimu. Itu mengasihi yang sesuai dengan kehendak, sesuai dengan firman Tuhan, tidak mengurangkan daripada firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kalau kamu mengasihi istrimu untuk menyelamatkan jiwanya, kalau dia tidur, bangunkannya. Yuk, kita bangun, kita doa, kita sembah Tuhan. Ya, kalau dia juga mulai pusing-pusing, ambil Alkitab, mari kita baca Alkitab supaya kamu segar. Haleluya. Ini mengasihi istri. Haleluya. Bukan sudah mulai istri, karena istri ini banyak pikir. Kalau suami masih mendingan, ya di mana buktinya dalam Alkitab? Ada ya bahwa istri itu yang paling banyak mikir, saudara? Ada dua, tapi belum saya dapat kalau ada yang lain. Satu, tadi yang kita baca. Ya, siapa yang pertama-tama mendengarkan kata ulang? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, di situ kita lihat berarti banyak merenung. Ya, sehingga datang. Ketika dia merenung, maka orang datang. Nah,
Jadi bukannya ada juga membawa kita sama hal, ya, malah dia diam-diam saja. Ya. Jadi makanya Yesus menunjukkan suami kasihlah istrimu. Ketika sepertinya perempuan Hawa sedang mengkhayal, mungkin dia sedang bermimpi-mimpi, ya, bermimpi ke atas saudaraku ya. Nah, apa tugas suami yang dia lakukan? Ya, kasihlah istri, korban kita. Kita harus mengumumkan istri kita. Mama. Mungkin dia itu tidak ada, ya, tak ada bagaimana gereja, tak ada lagi Jumat, tak ada lagi baca firman istri kita. Apa contohnya? Ya. Maka Ishak mendoakan istrinya Ribka karena Ribka dalam keadaan malu. Gula. Malu itu tak ada iman, tak ada rohani, tidak ada lagi doa, tak ada lagi dengar firman, tak ada lagi ibadah. Namanya istri itu malu. Maka Ishak mendoakan istrinya Ribka, maka Ribka terbukalah kandungannya. Sehingga dia melahirkan bukan hanya satu, tetapi dia melahirkan sekaligus kembar dua orang. Esau dan ya. Nah, kalau saudara sungguh-sungguh berdoa bagi istri kita, bukan hanya satu dia melahirkan lagi, bisa menjadi dua. Haleluya. Bisa kembar. Haleluya. Jadi hati-hati kalau istri melahirkan kembar ini kesusahan besar saudara. Kok terjadi sama Esau dan Yakub. Itu makanya kalau terlalu juga bertumbuh daripada suami ini, ya akan menghasilkan buah nikah saudara betul-betulkan. Apa yang mereka betul-betulkan? Esau dan Yakub. Ketika mereka masih dalam rahim Ribka, Esau katakan, aku yang ini Yakub juga, jangan aku yang buat. Mereka saling berutang untuk siapa yang dulu lahir. Tapi ujung-ujungnya kepada yang musuh dikasih kesulitan. Itu ujung-ujungnya saudara. Ya, itu makanya dalam mendidik anak kita harus belajar, ya, belajar firman Tuhan. Ya, hati-hati kita, jangan sampai terjadi kotor-kotoran daripada anak kita. Yang satu katakan, ya, kenapa orang tua saya ini kurang sayang kepada saya, kepada abang saya, kepada kakak saya. Ya, begitulah mereka. Berarti sepertinya ini saya ini, ya, saya curiga. Berarti saya ini anak tiri, kurang dikasih, kurang disayang. Nah, ini bahaya. Tapi apa jalan keluarnya? Harus kita bawa supaya kembali kepada kita, supaya kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana mengasihi sesama. Anak-anak kita tidak lagi muncul seperti Esau dan Yakub. Tidak lagi ada hati juga, ya, apa namanya, sepertinya pilih kasih. Tidak ada lagi berkata hati. Anak-anak kita saudara ya demikian. Tidak ada lagi mengatakan kenapa saya kurang disayang. Nah, kita lihat saudaraku seterusnya. 2 Petrus ada yang dikatakan, ya, ini tadi peraturan ajaran manusia. Ya, kita harus lihat apa sebenarnya. Ya, ibadah buatan sendiri, merendahkan diri, pura-pura beribadah kepada malaikat. Nah, ini nanti yang akibatnya. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi dorongan Roh Kudus. Jangan hilangkan kata bebas. Amin. Jangan batasi pendeta. Jangan batasi jemaat. Jangan sampai bilang katakan, ya, kita servis jamnya ya. Hanya sekian ibadah kita, setengah jam saja. Nah, ini tadi sepertinya kehendak manusia. Kehendak manusia sendiri, bukan kehendak Tuhan, bukan dorongan Roh Kudus. Dia atur apa namanya,
jarum jamnya, atur jarum jam. Bagaimana putarnya jarum jam, diaturnya. Itu mengurangkan seperti perempuan mengurangkan buah pohon. Firman buah, mengurangkan firman buah akan dikurangkan buahnya dalam pohon itu yang akibat. Tetapi kalau dikatakan saudara kita di dalam ya firman buah yang disampaikan, jangan pernah kurangkan kata bebas. Harus dengan urapan Roh Kudus. Berarti bebas kita mendengar firman Tuhan berjam-jam. Kalau bisa seperti hari ini sampai sore baru kita membaca. Berarti ada kata bebas. Haleluya. Ada kata bebas. Kalau kita katakan udah jam berapa, berarti sudah mengurangkan kata bebas. Haleluya. Ini masih mengurangkan kata bebas atau tetap kita pakai kata bebas? Itu kebenaran firman Tuhan bebas. Bebas kita. Seharian kita baca dengan firman Tuhan, kita menyembah suara itu bebas. Tak ada yang membatasi kita. Haleluya. Tetapi yang membatasi kita itu apa? Setan memperdaya ulang, dia membatasi perempuan. Bukankah Allah telah berfirman bahwa kamu tidak boleh makan buah pohon dalam taman ini? Bukan, dia batasi. Tidak boleh banyak-banyak. Ya. Tidak boleh banyak cerita, tidak boleh banyak firman. Sikit-sikit aja udah. Itu kata setan, memperdaya ulang. Itu iblis itu saudaraku memperdaya manusia. Ya, hati-hati kita. Jangan sampai kita diperdaya oleh setan. Amin. Kata saya tidak mau diperdaya oleh setan. Saya tidak mau mengurangkan kata bebas. Karena kebenaran firman Tuhan dikatakan semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Berarti boleh kamu beribadah dengan bebas, boleh kamu berdoa dengan bebas, boleh kamu baca dengan firman Tuhan dengan bebas, boleh kamu juga suami mengasihi istrimu dengan bebas, istri juga tunduk kepada suami dengan bebas, bukan membatasi. Jangan sampai pada peraturan. Jangan sampai suami katakan kalau tidak kau tunduk sama aku, awas aku. Ini tidak ada. Istri juga mengasihi kepada suaminya. Kalau kamu tidak mengasihi aku, saya kasih kelonggaran. Ya, 1, 2, 3 kali. Selesai habis itu. Berarti sudah ada kata bebas. Ya. Kata bebas ini pentingnya saudara. Itu kebebasan di dalam urapan Roh. Itu gunanya semua penyembahan. Itu makanya ya saudara berjuanglah. Di mana pemeliharaan kita untuk mengalami kebebasan di dalam Roh hanya melalui doa penyembahan. Ibadah hari Selasa itu ibadah doa penyembahan membawa kita untuk mengalami kebebasan di dalam Roh. Ya, jadi itulah doa penyembahan penting. Nah, tadi saudaraku jangan pernah ya kita juga membatasi waktu keadaan kondisi. Jangan sampai kamu membatasi. Kalau sudah kamu bertemu dengan seseorang lalu katakan ini masih belum baik, ini belum cocok. Tetapi 1 Timotius pasal 4 mengatakan beritakan firman Tuhan, baik tidak baik waktunya, harus kita bersaksi. Jangan pilih-pilih waktu, ada banyak tidak baik. Selalu sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mulai dari rumah tangga kita, suami selamatkan jiwa daripada istri kita. Bagaimana menyelamatkan? Bukan kita memberikan segala berhala yang disebut dengan emas perhiasan, tapi kita menyelamatkan jiwa istri kita, berikan firman kepadanya. Haleluya. Bagaimana suami-suami kita ini bisa kita berikan firman kepada istri kita? Haleluya. Atau istri sebaliknya kasih firman kepada kita? Di mana? Di mana cocoknya? Istri yang berikan firman kepada kita atau kita suami berikan firman kepada istri kita? Mana cocoknya Pak Yosua? Mana kira-kira? Mama Yosua kasih firman sama Pak Yosua atau Pak Yosua berikan firman kepada Mama Yosua? Pilihlah. Pastikan. Ya. Pastikan. Ya.
Sementara kalau mengarah kepada Kristus sebagai kepala, suami adalah kepala istri dan istri adalah suami adalah kepala daripada istri dan Kristus adalah kepala daripada suami. Ya. Berarti kepala, berarti apa yang ada di dalam kepala? Ya, otak, pikiran, akal, semuanya. Karena suami jangan pada istri. Ini tuh, ya. Tapi jangan bilang nanti di kepala ada hati, di tubuh ada hati. Haleluya. Periksa. Puji nama Tuhan, jangan bilang di kepala ada hati. Berarti sudah tidak waras kita. Haleluya. Di dalam tubuh ada hati. Ya, kepada ibu kita, kepada istri ada hati. Itu namanya buah hati anak-anak kita dekat kepada ibu kita. Bukan anak-anak kita dekat kepada bapak kita. Karena di kepala tak ada hati. Haleluya. Sudah jelas. Itu makanya saya suka anak-anak kami tidak dekat sama saya. Karena saya kepala tak ada hati di kepala. Haleluya. Itu makanya ya nanti kalau suami ya paling dekat anak kepada dia periksa. Jangan-jangan sudah terbalik hati kepala. Haleluya. Sesuai firman kebalikan kita kepada ibu kita, kepada istri ada hati saudara. Itu makanya ada buah hati anak-anak kita dekat kepada ibu dan juga ibu itulah kewajiban menasihati mengarahkan anak-anak kita. Haleluya. Jangan ditutup ada suami nanti. Padahal kepada ibu, kepada istri ada hati. Ya, itu makanya kalau hati ibu-ibu istri saudara kosong, ya apa yang dia arahkan nasihati anak-anaknya? Paling saudaraku seperti kata firman Tuhan, ya berkaca kepada penglihatan di dunia. Ya kalau hati ibu-ibu istri saudara yang berkaca kepada penglihatan isi dunia, pasti itu diceritakan kepada buah hatinya anak-anaknya. Begini anak dia, begini caranya membuka usaha, begini caranya supaya uang kita berlimpah ganda, begini caranya supaya kita bermain licik, supaya kita banyak waktu. Ini saudara hati. Dan coba kalau ibu berisi firman Tuhan hatinya saudara, pasti tidak keluar. Apa yang ada di dalam hati akan keluar melalui mulut. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Para ibu istri sediakan hati banyak diisi dengan firman Tuhan. Sehingga buah hati nanti akan menerima berkah-berkah yang luar biasa. Itulah firman Tuhan mengalir. Nah, tetapi jangan sampai saudara bilang, berarti kami suami ini. Berarti kalau ibu istri saya sudah firman, udahlah itu